Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hidup seseorang, baik wanita ataupun pria, di mana di dalam kehidupannya sering merasa dilanda kesedihan yang mendalam karena suatu kejadian dan peristiwa dalam hidupnya. Merasa sedih, gelisah, menderita, takut, cemas, was-was, bingung, gundah gulana tidak jelas. Rasa trauma, kesal, putus asa di masa lalu, yang masih meninggalkan rasa hingga saat ini, dan berdampak buruk pada psikologis. Jiwa raga ikut terbawa sakit, dikarenakan menyimpan amarah, dendam, kecewa yang belum diikhlaskan dan ditaubati, rasa negatif tersebut kepada Allah Ta'ala. Dan juga merasa seakan dialah orang yang paling buruk hidupnya. Mengurung diri di dalam kamar, sambil merenung memikirkan nasibnya yang sial. Atau justru bepergian hilir mudik, tidak jelas tujuan arahnya. Bermain dengan prasangka yang ada di pikiran. Dan merasa bahwa orang di sekeliling memusuhi dirinya, dan tidak memperdulikannya. Bahkan merasakan percaya diri yang seakan hilang. Merasa malu, merasa tidak enak yang berlebih, minder, dan sifat buruk lainnya. Padahal semua itu hanya prasangka-prasangka yang menari-nari di dalam hati dan pikirannya, dan prasangka tersebut cenderung kepada prasangka buruk, sehingga menjerumuskan jiwa kita kepada sifat hasad. Berikut ini adalah artikel dari M. Nadif Haliani. Bagaimana untuk mengurai emosi tersebut dalam terapi ruqyah syariah? Caranya adalah, kembalilah kepada Allah untuk semua keluh kesah dan prasangka jahat tersebut. Bukalah Al-Quran, dan saat kita mentadabburi surah Ad-Duha, maka kita menemukan kesan mendalam bagi jiwa. Saat kesedihan melanda, surah ini memberikan isyarat cara mengelola batin dan cara bersikap yang tepat. Mengapa cara mengelola batin dan sikap menjadi sangat penting? Karena dari batin tersebut muncul banyak masalah di kemudian hari, bahkan hingga rapuhnya fisik. Salah mengelola sikap juga berakibat buruk, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang di sekitarnya. Batin dan sikap yang tidak tepat juga bisa mengantarkan pada kerusakan iman, kufur nikmat, dan tidak ridho terhadap takdir. Mari kita simak surah Ad-Duha. Bacalah tafsir Ibnu Katsir terlebih dahulu, agar kita paham sebab turunnya surah ini. Saat kesedihan melanda, jangan biarkan dia bersembunyi dalam jiwa. Langkah pertama, bangkitkan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Allah senantiasa bersama kita dalam setiap urusan kita. Bahkan Allah selalu memberikan jalan keluar dan jawaban atas doa-doa kita. Hal mendasar pertama adalah, jangan merasa sendiri menjalani kesedihan. Jangan merasa bahwa Allah membencimu, tapi yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yakinkan diri atas janji dari Zat yang Maha menguasai segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 1-3. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Langkah kedua, hadirkan harapan tertinggi bahwa ada negeri akhirat, tempat istirahat terbaik, tempat segala balasan, tempat segala keletihan akan diganti dengan kebaikan. Alihkan hati, tidak lagi terpenjara oleh realita yang menyesakkan, tetapi terbanglah menuju negeri akhirat. Yakinkan diri akan janji dan balasan terbaik di negeri keabadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 4-5, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
Lalu, bagaimana dengan realita yang terjadi? Jangan lihat dia, kecuali dengan kebaikan. Caranya, ingatlah nikmat yang Allah anugerahkan. Tentang nikmat nyata yang kita alami. Nikmat yang mungkin terlewat untuk kita syukuri. Coba simak cara Al-Quran mengajak kita mengingat nikmat. Pada surat Ad-Duha ayat 6-8. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Selalu ada hal yang bisa disyukuri dalam segala situasi. Angkatlah nikmat ini. Renungkan nikmat ini dan itu. Letakkan segala beban, alihkan hati untuk mensyukuri. Langkah selanjutnya, musnahkan sikap negatif dalam melampiaskan kesedihan dan kemarahan. Berhenti berkeluh kesah. Berhenti mencari kambing hitam. Berhenti bersikap buruk saat situasi tidak nyaman terjadi. Karena sikap buruk dalam situasi buruk hanya akan melahirkan keburukan baru dalam jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 9-10. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang sikap. Kendalikanlah sikap dalam situasi tidak menguntungkan. Sikap buruk dalam situasi buruk justru akan menjadi jalan pelampiasan jiwa. Jiwa akan semakin keruh. Beban semakin terasa berat dan rumit. Betapa banyak masalah timbul disebabkan karena tidak tepat dalam bersikap. Lantas apa yang kita lakukan saat situasi buruk itu terjadi? Sikap dan ucapan apa yang seharusnya terucap? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Al-Quran mengajarkan, sebutlah kebaikan, nikmat dan semua hal positif saat hal buruk terjadi. Sikap dan ucapan yang baik akan melahirkan jiwa yang kokoh. Sikap dan ucapan penuh syukur akan melahirkan kekuatan baru. Kekuatan yang kita perlukan untuk bangkit dan mengurai emosi jiwa. Bersyukur adalah buah dari iman. Syukur adalah amal yang berat, tapi dicintai Allah. Bersyukur kepada Allah adalah bagian tak terpisahkan dari tauhid. Syukur dan iman adalah dua sayap yang membuat kita terbang, terbebas dari kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.